Betul, kita akan segera mengadakan sebuah acara akbar ini. Acara besar maksudnya. Kecamatan ini kita akan membacakan nominasi-nominasi dari Anukom 5. Gitu ya? Ya, Iya Pak. jadi sebagai pengamanan kita setuju untuk mengamankan acara ini. Masalah keamanan udah baik semua Pak. Tentunya panitia menyelenggarakan dengan prinsip-prinsip nasional. Maksudnya seperti apa? Tidak ada perbedaan. Semua harus semangat untuk menyambut Anukom. Anukom berapa? Kelima. Oke, kemudian kita sudah hadir. Boleh ngapain? Ini Ini siapa? ibu kita. Ibu kota. Oh, ini nggak perwakilan warga kita. Oh iya, saya warga dari sini. Oke, nanti kita datang. Oh iya. Kan sebentar lagi kedatangan Pak Dapat, jadi harap semua dipersiapkan udah disisir ini semua. Oh sudah Pak. Udah disisir ya. Iya iya. Disisir di Indus. Saya bukan Pak Lurah, Pak. Saya ketua Katarak Petani. Oh Pak Lurah ya. Bukan. Ini siapa ini? Sama sih siapa? Tapi siapa? Itu panggil dulu. Iya. Olot lu dengan Ya waktunya terbatas ya. Iya, Pak Dapat. Ini rencana kita kampung kita akan ada yang namanya acara besar. Ya. Ya. Iya. Nah nanti rencana juga ada lurah di kampung sebelah juga ikut hadir di sini. Oh ya? Iya betul. Banyak Ya ada sekitar 2 orang aja. orang ya. Ya. Tidak banyak. Banyak yang lain nggak ngikut. Mewakili diwakili cuma 2 orang. Oke, Pak Lurah, Pak Dapat bisa sampaikan dulu. Ya, walaupun nggak ada yang dengar ya, walaupun belum datang nih. Ya, sambutan aja dulu. 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Bapak, Iya Pak. yang tegas dong keamanan kok kayak begini. Tegas. Bapak, Siapa? mana pasanganmu nyopak? Nyopak dan nyopak dong. Maaf. Oh ya, udah siap untuk mengamankan acara yang luar biasa ini? Waduh, bukan siap lagi. Sebelum acara ini didirikan saya udah siap. Diadakan Diadakan. maksudnya. Ya, sudah disisir semua. Lah, ini kan kita bukan ngobrolin masalah cukur. Bukan masalah itu sisir. Apa ruangan ini sudah diperiksa, tidak ada bahaya-bahaya. Itu sudah diperiksa semuanya, pokoknya aman Pak. Udah aman semua ya? Aman semua. Oke, saya juga mau ngetes bagaimana kemampuan baris berbaris pompa. Ya, Bisa? terbaris mah. Ya, ya, Terbaris. ya. Dengarkan apa-apa saya. Siap. Siap, gerak. Langkah tegap, maju, jangan. Sudah diceritain. Itu aja lu. Bukan yang tersukur. Iya, iya, iya. 3 langkah ke kiri, kemudian 2 langkah ke kanan dan ke depan 4 langkah, mundur 9 langkah. Gerak. Ini Pak joget Pak. Banyak joget. Iya. Suka maju. Iya, iya, iya. Ini udah siap semua tapi ya? Udah siap. Karena sebentar lagi Pak Camat nih bakal datang. Ini siapa? Wah, ini salah satu tamu kita Mas. Hah? Ini Saya warga Pak. Orang juga yang akan berpartisipasi dalam acara ini. Berpartisipasi di warga di sini Pak. Karena kita akan pilih tim keamanan, jadi Iya. nominasi-nominasinya harus dari warga yang menyampaikan. Iya dong. Iya. Lu lama kenal sama Bapak? Nggak akan dasar apa enggak. Mama tuh udah kenal udah lama. Sebelahan sih rumahnya Iya. saya nggak mau kenal. Alasannya aku nggak mau kenal. Cici. Gua kira cuma gue doang yang jijik ya sebanyak ya. Aku dia jijik, aku aja jijik. Bentar lagi Pak Camat akan datang. Pak Camat bener. Pak Camat beneran. Bukan Camat terima netnya. Oh iya Pak, saya buat perlu laporan nih Pak. Apa? Masa saya sendiri aja, saya perlu personil juga dong. Makanya kan tadi udah saya bilang, ini kita sedang mau cari nominasi untuk tim keamanan. Ya, tapi tim keamanannya aku milih 5 orang, tapi woman semua. Ya kan emansipasi Pak. Ya udah, pokoknya nanti Mobil ngebut. Nah itu
makanya aku kan nabi yang saya ngomong Ya. tadi. Bapak sampean aja langsung Pak. Para warga udah nggak sabar banget Pak. Pengen dengerin Bapak sambutan. Pak mau sambutan. Ya. Baik, podiumnya kok di situ? Saya kan Terhalang. hanya Mohon maaf, ini terhalang. Ibu ngalingin kiper, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pada pakai gitu kenapa sih? Orang siapin pidato kok kesialan? Itu kenapa? saya habis makan. Ya. Pada hari ini Iya, Pak. Orang udah tahu pada hari ini. Kalau pada hari itu kan. Maksudnya yang udah jelas-jelas nggak usah diomongin lagi. Iya, Ya, iya. kita kasih satu kabarnya. Dengarkan dalam rangka mencari keamanan untuk Iya, iya, iya. Diam. Ganas ya. Masa dia bilang nih supaya lucu. Ada apa tadi? Nah, ini urusan orang-orang. Jangan tukang ganggu. Bapak. Oke. Yang mana pada hari ini kita akan menggelar acara yang akan jadi ganggu ini Pak Camat sedang berpidato. Orang udah Kita berusaha. Ya, kita pada hari ini akan menggelar acara Anugerah Komedi yang kelima. Ini sekarang juga anak-anaknya Bukan. Sekarang kita akan mengadakan press con. Oh, preskon. acara preskon. Press con. Pak, preskon aja disebut kita pura-pura. Iya. Walaupun inti acaranya adalah preskon, tapi kita bungkus dengan acara sketch. Itu maksud saya. Oh ya. Itu preskon. Iya. Nah, nanti rencananya Anugerah Komedi ataupun Anukom yang kelima akan diselenggarakan pada hari Rabu. Selenggarakan Diselenggarakan. Di kamu sudah naruh muka aja salah apa? Meja aja lupa. Saya pikir bohong. Ada apa? Bercanda mulu. Silakan, Pak. Yang mana ya Anukom yang kelima nanti diselenggarakan pada hari Rabu 10 September 2025 di RCTI live pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, tepuk tangannya mana? Jadi mari kita bersama-sama ajak semua warga Ya. untuk bisa meramaikan acara Anukom yang kelima nanti ya. Ya. Ibu tolong nanti undang ibu semuanya ya. Diundang apa? Rombongan saya segede saya semua. Nah, jadi begini, tahun lalu itu Anukom 4 itu Ya. sangat meriah banget itu. Ya. Nah, mau tahu kemeriahan dari Anukom 4 tahun lalu? Enggak. Ya tahunan kita itu bicara lagi ke belakang. Kita akan melihat dulu tahun kemarin rame, apalagi tahun sekarang lagi rame lagi gitu. Ada telemat ya, Pak? Selamat datang di Anugerah Komedi Indonesia. Inilah ajang apresiasi tertinggi untuk para insan komedian tanah air yang berprestasi. Anugerah Komedi diberikan kepada Alhamdulillah saya menang. Bekerja sama dengan Persatuan Seniman Komedi Indonesia atau PASKI. Di tahun yang kelima ini, Anugerah Komedi Indonesia kembali akan tayang di RCTI. RCTI sebagai televisi Home of Awards yang selalu berkomitmen untuk memberikan apresiasi bagi pelaku hiburan tanah air. Anugerah Komedi Indonesia ini diharapkan bisa menjadi wadah apresiasi para Kang Maman, Beni Sudrajatsa, Aditya Saputra. Pemenang kategori terfavorit nantinya akan dipilih melalui voting di aplikasi RCTI Plus dan follow Instagram @officialRCTI. Malam puncak Anugerah Komedi Indonesia kelima tahun 2025
Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan cari. Enggak baik apaan? Ya, oke. Langsung kenal. Baik. Enak kan? Ya. Hadir lurah dari kampung sebelah. Dari tadi ngomong aja kan hadir. Mana lurahnya? Mana lurahnya? Saya nggak tahu ada di mana itu. Oke, saya akan bacakan saja dulu satu. Lurah nggak datang? Ini lagi dong. Akan hadir. Akan hadir. Hadir dan doyok. Hadir. Orang yang satu ini namanya Andika Pratama, mirip dengan saya, udah ganteng, keren, lucu lagi. Nah, semenjak jadi polisi-polisian, dia memang dibutuhkan untuk keamanan kita. Makanya dia Datang aman. di mana? Hah? Datang di mana? Itu. Andika Pratama Joe. Tapi bilang kau ganteng. Emang Andika Pratama ganteng? Ganteng. Ini yang bawa acara ganteng dari mana? Orang bilang kok kan Yang bawa acara. Ya jelas enggak lah. Makanya. Ini kan ngomongin Andika Pratama. Tapi dibilang katanya ganteng seperti aku, anatominya dari mana ganteng? ngapain aja lo, ya. Ketinggian ngomong. Ya jawab dosa. Iya. Orang kalau telat makan pisang sama kacang ya. Oke, ini beliau kita pilih karena kumisnya bikin orang-orang jadi pada takut. Mudah-mudahan Anukom kelima ini semua jadi aman karena takut sama kumisnya. Yang berikutnya ada Rigen Rakelna. Wah, ini orangnya galak nih. Rigen. Iya. Marah. Dia sering marah-marah terus. Yang listrik aja dia marahin. Wah, itu sakit namanya. Hah? Kita gak boleh Coba dimarahin melengkung. Gimana? Melengkung. Sakit. Ini kan ya? Iya. Nggak ngerti. Makanya Rigen ini pas banget untuk dia. Oke. Ya. Dan berikutnya ada Kang Sule. Wah. Boleh. Iya. Siapa tuh? Tisna. Iya. Oh, kalau ada cuti sana. Iya. Dia orangnya lucu jadi tim keamanan Iya. biar tidak terlalu tegang. Biar tidak terlalu tegang. Harus ada Kang Sule. Kenapa? Malah nggak tambah tegang. Dia bisa mencairkan. Iya. Maksa. Kalau gitu saya keringetan beneran dari. Oke, itu dia seniman komedi pria terpilih dan terfavorit untuk Anukom 5. Boleh, yes. Oke, Bopak membacakan nama-nama perempuan. Ini nggak usah dibaca. Ntar buat tonton ya. Kategori seniman komedi. Ntar. Kalau lewat itu, kamu tadi cepat. Pak, mau baca nama. Oke. Kategori seniman komedi perempuan terpilih dan terfavorit. Bopak. Nggak usah dibaca, Pak. Namamu tuh nggak perlu disebut. Enggak, kirain gue makin dapet. Maaf. Nah, untuk pemanis tim keamanan butuh cewek dong. Ada nih namanya, waduh, Arafah Rianti yang terkenal lucu karena gaya absurd materinya. Oke, Yuk. lanjut. Dan satu lagi nih, Yeah. Kecamat. Yeah. Selesai kayaknya. Masih ada. Masih ada. Biar lebih pendekatannya lemah lembut, nah ini ada Mbak siapa ya? Belagu banget namanya Mbak. Mbak. Yang buka usaha di Jawa ya? Dulu. Iya kan? Lu di film kita keluar duit lo. Nah ini ada Mbak Nunung, nggak tega manggil Mbak. Bunda Nunung. Yang sudah berpengalaman di dunia lawak. Siapa lagi? Tahu lu. Nah ini kan dari kecil nonton. Lu nggak buat kemana? Kan lewat 2 tahun aja nih dari kecil. Nah iya kan waktu Sri Mulat kan rame sih. Emang Sri Mulat ada nonton? Aku nonton.
lo. Kamu bacanya. Justin Tiffany. Oke. Karena bacanya pelan-pelan. Aduh. Balik lagi. Udah. Next aja kan yang pertama pelan. Ya. Oke. Abel, silakan Cik Abel. Sekarang saya lagi. Ya. Oke. Buka. Kamar. Kamar. Ya, kamar. Kamar itu. Ya. Oke, karena sudah kumpul semua. Saya warga Pak Lurah. Saya lurah paling panas. Lurah kokot. Lurah kokot. Nah, kelurahan apa sih? Saya nggak punya lurah. Aku tahu punya lurah. Boleh pilih lurah. Ya. Baik Pak Lurah, kami persilakan kembali ke. Silakan duduk. Silakan juga boleh. Keamanan nggak boleh berdiri. Bebek angsa. Yang pertama mau bertanya kepada Bapak Fabian dan Wawan. Panjang. Kami silakan untuk menjawabnya nanti di. Belum ya. Bisa terutama generasi muda. Ya pokoknya yang penting biar Oh, apa? Tadi wakilkan boleh? Iya. Dari perwakilannya juga milik ini lah Pak. Silakan, boleh jawabnya di. Oh, jawabnya di mikrofon. Izin Pak Camat, kita mau melaporkan bahwa kita akan gunakan panggung yang megah. Yang pertama, yang desain khusus SCTI. Juga kita akan kasih sentuhan visual yang modern dan juga gaya humor tentunya yang lintas generasi. Jadi dari pesertanya dari yang generasi muda sampai legendaris semuanya coba kita hadirkan. Saya udah mungkin pasti juga Pak. Itu ya. Ya, Pasti itu luar biasa ya. pasti luar biasa. Kita udah kontak dan mereka udah komit, jadi nanti SCTI bisa menghasilkan yang baik. Tentunya kita juga libatkan voting agar tetap relevan dan menarik bagi pemirsa, sehingga mereka bisa ikut terlibat dalam menentukan yang mana yang favorit. Kira-kira seperti itu, dan penyanyi juga kita hadirkan yang bukan hanya suara yang bagus, tapi ger juga. Nah, jadi kita coba strategi itu, semoga berkenan Pak Camat. Iya. Siap. Nah, Tujuannya kita bersama-sama ini, Anukom, SCTI dan MNC Group, kita ingin ini lebih dari sekedar acara hiburan kepada komedian saja, Ya. tapi juga apresiasi lintas generasi kepada komedian yang sudah lang-lang buana dan juga kepada generasi muda, juga untuk wadah regenerasi. Di sini kita bisa lihat mereka kolaborasi dari yang senior sampai yang junior. Nah, tujuannya agar apa? Agar kita punya ekosistem yang kuat. Komedi nggak hanya bisa bertahan, tapi bisa berkembang lewat apresiasi ini, lewat regenerasi ini. Dan tentunya ini bisa menjadi inspirasi bagi pejuang-pejuang tawa lainnya dari daerah yang masih muda, supaya mereka suatu saat mereka bisa bermimpi, bisa mendapatkan Piala Anu. Itu tujuannya kerjasama. baik. Laporan Boleh selesai. tepuk tangan buat saya. Satu lagi Pak, ada pertanyaan ini dari media ya. Ini ada pertanyaan untuk Pak Fabian dari Fadli dari Fadli. Oh ya, kita dengan perkembangan komedi di tanah air kita yang kita cintai ini. Ya. Karena kita tahu kan negara ini juga dibangun dengan perjuangan darah, air mata, harta dan perjuangan tanah. Harapan saya Anda pergi dari sini. Ini kedua kali. Kamu kok masih geram? Orang sabar bisa coba sekarang mulai ganja pertama nggak usah dimakan kata mati goreng dari tadi stop terus Iya begitu. iya teman orang pacaran ngomong nggak tahu ngomong berjelas ini nggak akan nanti yang kau tuh gimana Ini bisa direndam ya. Tolong menghargai, kalau ini kan sama, posisinya kan sebenarnya kan mentereng. Kalau kita tidak punya adab menghormati para pemimpin, itu akan jadi sulit pada akhirnya. Biarkanlah dia bicara seperti apa adanya, walaupun nggak ada otaknya, kan nggak apa-apa. Tiga orang loh ini. Nggak ikutan. Ya harapan saya di Anukom kelima tahun ini bisa menunjukkan. Kayaknya untuk tahun kelima nih, bukan kelima
tahun, lama banget masa adu Tahun kelima, Nah, oke. ya. Tahun kelima, Iya. Jadi harapan saya nanti akan muncul nama-nama baru sebagai pemenang. newcomer. Enggak, itu newcomer bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia yang kita Baru pakai. tadi bilang newcomer. Iya. Nih RCTI Kamu jambak mulutmu nih. Jadi akan kita harapkan muncul nama-nama baru, figur-figur komedian yang tentu bisa mendobrak dunia komedi Indonesia, dan orangnya nggak itu aja Cing Abdel, Ya. tapi ada orang-orang baru, komedian baru yang bisa menggantikan yang lebih terdahulu. Ya, pertanyaannya Takutnya ada yang kreatif ya. Oke, ya, ini pertanyaannya tentang komedi, Pak. Apa dampak langsung yang diharapkan terhadap kesejahteraan para pekerja seni komedi? Tidak ada. Ini Bapak jawabannya boleh multiple choice, jangan esai. Oke. A apa, B apa gitu. Apakah ada? Nih pertanyaannya. Ya. Apakah ada dampak langsung yang diharapkan terhadap kesejahteraan para pekerja seni komedi? A. Ada. Ada. B. Enggak. CD ada harusnya. Bapak kalau Bapak ngejawab nggak pakai CD, Bapak porno. Iya, harus semua orang harus ngejawab pakai CD, Pak. Iya dong. Iya. Bapak pakai CD nggak? Pakai, ya. Warnanya C. coklat ya. C. Ya, Pak. Ada sebenarnya Pak, bukan masalah kesejahteraan para pekerja komedi. Pekerja komedi itu sebenarnya tetap membutuhkan yang namanya iklim atau atmosfer tentang dunia hiburan itu sendiri. Ya. Karena kalau misalnya itu tidak ada, ya kita ngapain kita latihan, upskill semua, tetapi tidak ada tempat untuk mengaktualisasikannya. Ya. Salah satunya adalah ya seperti televisi, yaitu pokoknya dunia hiburan diberikan yang namanya kesempatan untuk lebih banyak lagi. Ya. Itu salah satunya mungkin. Nah, mungkin Mungkin kenapa? Mungkin alatas maksudnya? Sin, oke. Sin. Ya. Jangan kamu botak. Kayak pilihan saya suka gini tuh ngeliatnya. mungkin bisa dijelaskan inisiatif konkretnya ya? Ya. Program apa yang disiapkan oleh Paski supaya jawaban tadi bisa terlaksana? Sebenarnya adalah keinginan yang bisa diwujudkan adalah mempersatukan semua, karena yang namanya komedi dengan begitu banyaknya yang ada di Indonesia itu kan dari suku kesukuan itu aja sendiri banyak menimbulkan, sementara komedi itu lahir dari folklore. Folklore? Iya, folklore. Folk and lore? Iya. Ya, folklore ya. Folklore apa ya? Artinya apa ini? Komedi lahir dari Folklore. salah. Apa? Saya lahir dari ibu dan bapak saya. Ya berarti kan pakai jasa folklore. Kan setiap, jadi ada lomba yang olimpiade lawak. Ya. Di Itu setiap Pemda, Pak? setiap Pemda itu menghadirkan, tetapi harus ada unsur yaitu kearifan lokal Kearifan lokal. atau budaya-budaya lokal yang dimunculkan, sehingga setiap orang di sana bisa menjadi mengerti tentang budaya dari saudara-saudara kita sendiri. Contohnya. Cuma 34 itu kebanyakan Pak, Ya, itu akan contohnya. berakibat kepada pembayaran PAD sementara tidak mencukupi, ya sementara gaji ASN akhirnya membayar lagi APBN. Ya, oke. Makanya kayaknya APBN itu coba benar apa benar ya? baik, terima kasih Pak Pakai Paski. Rekam banget. Dari 2.100.000 anggota Paski di seluruh Indonesia. 2.100.000. 2 juta kemarin baru adik saya baru masuk. Kemudian tim Paski dan RCTI berembuk untuk menentukan masing-masing 5 nominasi setiap kategori. Ya. Kecuali kategori komika terpilih. Kategori komika terpilih dipilih langsung oleh stand up ini. Oke. Jadi 10 kategori, 9 dipilih dan ditentukan oleh Paski dan RCTI. Proses penjuriannya itu seperti apa? Setelah terpilih 5, lalu barusan saja 5 dewan juri melakukan seleksi untuk menentukan yang mana yang terpilih. Oke. Hasil dewan juri. Ya. Komedi perempuan. Bisa disebutkan sekarang? Enggak. Nanti dong setelah wawancara. Ya. Jadi ada
komedian pria terpilih, komedian perempuan terpilih, seniman komedi tradisional terpilih, lalu ada satu lagi kategori komedi objek sasaran terpilih. Ini dari keset-keset. Ya. Ini 4, lalu kemudian 3 diantaranya juga akan dipilih langsung oleh penonton mulai besok. Mulai besok. Lalu ada 2 kategori khusus, lifetime achievement, pengabdian seumur hidup, dan seniman komedi legendaris. Ya. Oke. Nah, penggantian nama ya. dari tadinya apa kategori, kalau bahasanya itu keset ya, kategori ini jadi diganti namanya dengan kategori objek sasaran. Oke, sasaran. Jadi lebih akademis lah ya pemahamannya. Yang wanita juga ya diganti perempuan. Perempuan. Oh, komedian wanita diganti jadi komedian perempuan. Betul. Alasannya kenapa itu? Alasannya karena perempuan itu lebih terhormat. Iya bang. Langsung dijawab aja. Tapi saya mewakili MNC lagi. Ya, jadi perbedaannya dengan tahun kemarin ya itu ya. Ya. Penamaan agak diubah sedikit, disesuaikan dengan peruntukan. Ya. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan nomini atau Ada beberapa yang menang, tapi nggak boleh kan? nggak boleh, jangan pemenang Cuman ada pesan aja sih tadi dari kawan-kawan yang di daerah itu apa namanya? Pemda. Jadi ada beberapa kategori yang kalau kata saya sih bagus cuma karena support kamera, support audio, support itu dia juga tidak mumpuni ya. Jadi endingnya itu malah kurang baik bagi kita. Jadi tolong untuk jajaran kasih kan ada chapter-chapter daerah itu dibilangin lah ketuanya biar itu udah 4 tahun yang lalu Pak dibilangin dan memang kejadian seperti itu kan ya itu jadi habit sebenarnya habit itu kebiasaan yang baik akhirnya nanti terus Pak ya itu benar Kalau kan dari habit bisa jadi penyanyi ya. habit sama apa habit jadi Ada masukan dari Pemda, mereka minta kamera dari RCTI. itu improvisasinya. Tapi boleh dilaksanakan. Terima kasih. Saya selalu datang. Formel banget ya. Mbak, ini ada sedikit pertanyaan dari kami untuk Bandung. Perasaannya gimana? Jadi salah satu nominasi di Anugerah Komedi Indonesia 2025. Ya, awalnya sih Pak, ini sih bukan boras dong. Makanya sih coba-coba. Ketahuan. ya pastinya senang ya, gitu ya, dengan mungkin banyak bermunculan komedian-komedian muda-muda, tapi saya masih bisa tersangkut di situ. Ya pastinya senang gitu. Nyangkut dari mana? Iya. Masih dipercaya. Iya. Iya. Nah, menurut Mbak Nunung juga perkembangan atau regenerasi dari komedian perempuan di saat ini itu gimana? Sangat baik ya. Dan memang sekarang banyak banget komedian-komedian muda, komedian cewek tentunya ya. Saya mewakili ya untuk perempuan gitu. Banyak banget ya seperti yang muncul seperti kayak ya banyak banget lah pokoknya, dan saya sangat mendukung dan saya juga senang banget ada regenerasi dari saya. Jadi biar komedian itu masih tetap terus berjalan sampai akhir saya. Ya. Kalau boleh tahu waktu kejadian ibu ada di mana? Kampret Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari media, dari Kalau harapan saya nomini ini akan ada terus setiap tahun ya Mas ya. Gitu ya. Walaupun toh saya nggak masuk di nomini dia tahun ke depan. Kalau toh pun masuk lagi ya alhamdulillah, walaupun sebagai nomini aja gitu ya. Paling nggak ya sudah merasakan bahwa oh masih ada orang yang mengerti saya gitu loh, masih ingat saya. Jadi harapan saya pokoknya Anugong ini akan
akan terus setiap tahun ada. Amin. Baik. Terima kasih. Belum Pak. Oke, dengan demikian berakhir sudah acara kita kali ini. Oke, ya. Ada harapannya apa? Harapannya apa terhadap? Buka kacamata dulu kan? Boleh. Harapannya untuk Anukom ke depan. Atau dunia komedi pada umumnya. Kan ini mau jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari insan seni. Enggak, saya tidak merasa terwakili oleh ini. Jangan mewakili siapa-siapa. Sendiri aja ya. Sama. Saya terima banget sama. Usir dari kampung sini. Sama mewakili diri sendiri aja Mas. Jadi kamu Saya tak orang. punya harga diri, saya mewakili diri sendiri. Ya. Ini visi dari saya sebetulnya dunia Anukom ya. Visi itu maksudnya apa? Anda dari kelompoknya Ahmad Dhani atau dari luar? Kok pakai nama visi? Kalau seniman nggak ada pemihaka. Ada visi, ada aksi. Seniman itu bahasa nurani. Tidak bisa dijajah seniman itu dengan jalur politik. Seniman itu lurus seperti air. Ya. Kesurupan kayak itu. Pertanyaannya apa tadi? Apa harapan ke depannya terhadap Anukom ini atau dunia komedi pada umumnya? Ya saya berharap penghargaan komedian mau lama mau yang baru itu kan masih bentuk respect ya. Ya mudah-mudahan ini bisa RCTI maupun MNC tetap berpegang teguh bahwa komedian ini adalah jalur-jalur seni yang menghidupkan acara-acara di televisi. Kita jangan dimusuhi atau dianaktirikan sebagai insan komedi. Wabillahi saya Aku merasa dianaktirikan. Makanya lucu. Oke, udah? Udah. Seneng lah pastinya ya, seneng banget bisa ketemu dengan ya legend-legend ya tentunya ya mereka gitu. Jadi bercandanya juga enak, terus seneng. Badan terlibat dalam Nominasi. Dari apa tuh? Saya nominasi dari apa? Dari komedian lah. Kategorinya. Kategori komedian. Kategori komedian perempuan. Ya, jadi sekarang perempuannya nggak wanita ya. Jadi kategori komedian perempuan sebagai ya yang saya tahu itu ya. Saya di Anukom udah 2 kali masuk kategori sebagai komedian perempuan. Melihat banyaknya komedian-komedian muda bermunculan, tanggapannya seperti apa mungkin? Seneng tentunya gitu. Jadi generasi saya itu ada gitu. Saya tuh yang saya sedihkan tuh justru malah Sri Mulatnya, yang bagaimana dia punya wadah gede dan mereka tapi tidak ada generasinya sama sekali. Justru generasinya tapi masih ada generasi dari yang lain, itu saya sangat bahagia banget. Jadi komedian itu nggak akan punah gitu, akan terus. Apalagi sekarang mereka tuh tidak malu-malu ya, muda, cantik, tapi mereka berkomedi. Kalau dulu komedi itu kan tabu banget ya. Kalau komedi itu kalau dulu itu, aduh perempuan jadi komedian itu kayaknya tuh kok nggak banget gitu loh ya. Komedi itu ya cowok gitu. Tapi sekarang dengan munculnya mereka tuh tidak menjaga image, tidak yang jadi mereka tuh memang benar-benar berkomedi gitu loh. Dan saya sangat seneng kalau ada regenerasi saya gitu, dan saya anggap ya mereka sudah mampu semua untuk berkomedi. Tapi kunci eksistensi Bunda Nunung gimana sih, mungkin bisa sampai di titik sampai sekarang gitu masih eksis? Ya memang sekarang mempertahankan itu yang paling sulit ya. Kalau saya mungkin udah menjadi seorang Nunung itu memang ya berpuluh-puluh tahun menjadi seorang Nunung, tapi mempertahankan itu memang paling sulit. Jadi ya sekarang itu ya saya itu selalu membuat cuman satu, attitude. Ya, attitude itu sangat penting banget ya buat kita berkarya apa aja ya, mungkin bukan di bidang kesenian aja ya. Terus bertanggung jawab ya, terus membuat nyaman
Jadi saya itu selalu, ya kalau yang mereka rasakan ya, mungkin mereka rasakan semua. Saya selalu membuat nyaman mereka. Saya bekerja dengan siapa aja, saya selalu membuat mereka nyaman dengan saya gitu. Dan itu memang saya tanamkan dari dulu, dari awal saya muda, saya selalu membuat nyaman mereka. Terus sebelum kita syuting, umpamanya kita ngobrol dulu, saya selalu bertanya. Saya tidak pernah malu meskipun saya udah dibilang senior mereka ya, tapi saya selalu tanya nanti gimana gitu. Dan tapi yang paling itu ya attitude yang harus kita jaga. Terus on time gitu. Nah, penting itu soalnya. Di dunia hiburan kita kan baru kehilangan teman kita. Gimana Bunda Nunung? Saya shock banget ya. Saya shock karena almarhumah itu kan sering banget sharing sama saya ya, WA-an sama saya tentang penyakit. Karena kita sama-sama ada cancer. Ya saya hanya bisa saya juga hanya bisa memberi support waktu itu, memberi semangat, membesarkan hatinya gitu. Pokoknya aku selalu membesarkan hatinya. Kamu harus pokoknya kita diberi apapun, kita diberi sakit apapun harus kita terima. Memang kita terima penyakit itu adalah hal yang sangat sulit sekali. Apalagi yang namanya cancer. Kalau kita udah cancer itu kayaknya depan mata itu udah nggak bisa mikir apa-apa. Tapi ternyata memang semua penyakit cancer pun itu bisa sembuh kalau memang kita memang harus mengikuti ya. Tapi kan kalau sebetulnya cancer itu obatnya cuman medis, udah nggak bisa apa-apa. Operasi, kemo, dan yang dilakukan almarhumah mereka sudah kemo sampai beberapa kali, mereka sudah apa. Dan dokter selalu bilang bahwa harus happy karena kemo itu nggak ada obatnya. Kalau kita udah kena kemo itu nggak bisa ngelawan obat apapun. Mau dikasih painkiller, mau dikasih apa, nggak akan bisa melawan, dan itu sakit sekali. Saya pikir almarhumah sudah bisa melewati gitu. Saya lihat perkembangan dia bekerja dengan happy. Karena memang harus semangat dan harus happy ya. Tapi ya takdir berkata lain. Saya nggak ngerti gitu. Saya selalu membesarkan hatinya. Saya selalu bilang bahwa kalau kita medis, kita pikir kita gagal. Tapi mujizat itu ada loh. Saya selalu bilang, mujizat itu ada. Siapa tahu mujizat itu ada di kamu. Terima kasih mami sambil nangis. Ngobrol di WA, kadang di Facebook, kadang-kadang. Dan memang beberapa bulan itu nggak ada kabar sama sekali. Saya dengar cuman sakit gitu ya, si almarhumah sakit gitu. Aku pikir ya mungkin sakit biasa gitu karena memang nggak ada beritanya. Memang almarhumah itu tidak mau dia sakit itu diberitakan, dia tidak mau ya. Dia tidak mungkin nggak mau pengen orang repot mungkin ya gitu. Terus dengar nggak ada, itu bener-bener saya yang shock gitu loh. Saya sampai tanya ke siapa ini, sampai kayak orang bingung. Sebenarnya kan banyak tanya teman yang harus saya tuh cuman bingung. Waktu itu saya di Solo, saya baru datang pagi tadi jam 5 subuh dari Solo karena saya pagi tadi kan ada syuting kan ya, ngulas masalah almarhumah gitu. Jadi saya tuh cuman di kamar aja diam, shock banget gitu loh. Karena aku pikir almarhum sudah bisa melalui, sudah bisa gitu loh. Mereka happy karena aku sendiri juga begitu gitu loh. Happy kerja pada saat kita lagi di kemo masih bisa bekerja. Padahal kemo itu sakit banget loh mas, sakit banget loh. Tapi almarhumah dengan happy-nya, dengan apanya. Memang almarhum itu kalau buat aku ya, dia seorang perempuan yang hebat, seorang ibu yang hebat, seorang istri yang sangat taat sama suami. Dan dia orangnya periang. Ya sudah, mestinya enggak gitu loh. Tapi ya kita kan nggak bisa ngomong apa-apa kalau sudah takdir yang berbicara. Tapi udah dulu kan perjuangannya dengan almarhumah sendiri, selain berjuang untuk kesembuhan penyakit, juga berjuang untuk keluarganya juga. Keluarga Mbak Nunung, berjuang iya. Kita sama-sama pejuang keluarga juga kan. Jadi ya itulah tadi, memang almarhumah perempuan hebat gitu loh.
ya pada saat saya sakit saya tetap masih kerja karena saya masih punya tanggung jawab buat keluarga. Ya saya kuat, saya bisa, ya saya jalani. Update kesehatan Bunda Nung sekarang seperti apa? Alhamdulillah kan gini, saya kan sudah 4 tahun ya. Jadi kata dokter, kalau dokter itu bilang kalau sudah 5 tahun sudah bisa dibilang survivor ya. Tapi kan ya saya masih, apalagi dengan dengar kejadian Po Alpha nggak ada itu, saya shock lagi. Terus terang saya down lagi gitu. Terus tapi ya saya nggak boleh saya harus nggak boleh down ya, walaupun ya boleh lah saya sedih, saya boleh, tapi nggak mau berkelanjutan karena saya percaya bahwa almarhumah di sana sudah di tempat yang paling enak. Saya percaya bahwa almarhum husnul khotimah dan surga di tempatnya. Artinya kalau belum 5 tahun belum bisa dikatakan survivor. Belum. Berarti ada kekhawatiran nggak Bunda Nung? Kalau kekhawatiran, cemas, terus itu masih ada. Makanya saya masih selalu menjaga, makanya saya tidak pernah kayak menyombongkan diri nih gua, enggak. Saya selalu bicara di mana-mana gitu, bicara. Banyak banget orang yang pengen ngobrol dengan saya, DM dengan saya, yang pengen ngobrol, pengen ya tentang penyakit karena mereka melihat saya katanya kok gimana seperti Bunda kok bisa. Ya sebetulnya semuanya bisa gitu, semuanya bisa gitu. Aku sempat cerita sama Bunda dulu, katanya saat kukunya udah mulai membiru. Itu gimana momennya? Pas kita ke syuting bareng, dia tuh meluk saya, nangis gitu. Terus Raffi ngomong, udah cerita aja gitu. Aku pikir ada masalah apa gitu. Saya nggak ngerti itu, belum ngerti. Terus mungkin aku pikir nangisin saya gitu. Saya bilang udah nggak apa-apa, aku udah baik-baik aja kok. Pak, udah baik-baik aja Pak. Saya bilang gitu, udah nggak apa-apa, nggak usah nangis. Aku bilang gitu. Aku pikir dia sedih nangis karena saya sakit. Terus ternyata dia aku kena mami. Kenapa? Dia kena cancer. Ya, dia cerita dia ada cancer gitu. Di mana? Di payudara. Hah? Kamu kan lagi hamil? Saya bilang gitu. Gimana sih? Saya bilang gitu. Iya, dia nangis gitu. Tangan itu kukunya udah biru-biru semua, udah botak semua. Terus memang, tapi maaf nih jangan cerita kemana-mana. Oh ya, oke. Saya nggak akan cerita kemana-mana dan saya nggak mungkin akan cerita gitu. Terus WA-an terus, aku WA dia terus, aku supportin terus, aku semangatin dia terus. Pokoknya aku semangatin, aku gedein hatinya, aku pokoknya. Dan dia juga sangat antusias banget dengan terima kasih mami, pokoknya ya. Dan paling terakhir selalu saya bicara mujizat itu ada. Ya wah, dia senang banget gitu, senang. Aku senang mami ngobrol sama mami. Tapi kalau menjalani pengobatan kanker itu kalau saat menyusui atau sedang hamil itu nggak maksimal, itu benar? Kayaknya kalau kanker nggak bisa dong menyusui ya. Nggak tahu kalau yang sebelah ya, aku nggak ngerti ya yang kena yang mana, kan aku belum tahu. Karena ya memang aku belum pernah menyusui di saat kanker, nggak ngerti. Tapi kalau pas kanker menyusui itu boleh apa enggak, aku nggak ngerti ya. Tapi apakah iya, kan nggak mungkin ya kalau kankernya. Mungkin kalau kankernya di kiri bisa nyusui di kanan, mungkin bisa, mungkin loh ya. Tapi aku nggak ngerti. Dan yang aku tahu kan di gambar-gambarnya almarhumah kan selalu ngasih susu formula ya gitu. Tapi kalau dia pas menyusuin gitu, aku sih belum tahu boleh atau bisa atau tidak, aku nggak ngerti ya. Teman-teman artis juga sangat merangkul keluarganya, terutama anak-anaknya. Iya, anak-anak. Gimana Mbak Nung? 10 bulan. Masih 10 bulan. Aku tuh anakku juga banyak banget ya. Jadi ya semoga lah anak-anaknya diberi kesehatan. Terus suami, anak-anaknya selalu diberi kekuatan, keikhlasan, harus ikhlas, harus menerima bahwa memang semuanya ini takdir. Jadi biarkan Pok di sana juga tenang, dia sudah nggak merasa sakit lagi, dia sudah di surga. Ya mudah-mudahan sekarang yang ditinggal ini kan nggak harus berhenti stuck, harus berjalan kan, apalagi ada si kembar yang umur 10 bulan.
terus ada yang masih cowok umur di kelas berapa itu. Ya mudah-mudahan selalu dilindungi sama Allah ya. Semoga diberi kekuatan, suaminya juga diberi kekuatan. Pokoknya keluarga besarnya selalu diberi kekuatan. Amin. Ada rencana mau ziarah ke sana mungkin? Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah saya nanti kan belum tahu tempatnya kan ya, mau tanya-tanya dulu, insya Allah. Tapi mau tingkatan itu cepet ya Mami? Dari suami almarhum juga bilang katanya tahu-tahu pas setelah melahirkan sudah stadium 4 itu. Ya kan karena memang cancer itu nggak bisa ditunda. Kalau ataupun cancer itu kemo aja tanpa operasi itu nakal banget gitu loh. Terus operasi tanpa kemo semakin nakal dia. Jadi kalau sudah operasi ya kemo gitu loh. Nah, itu nggak bisa ditunda, nggak bisa. Semakin ditunda ya semakin merajalela dia gitu loh. Pok itu sudah kemo sampai udah botak semua, udah biru-biru, udah sinar ya, apalagi pakai sinar segala gitu ya. Cuman mungkin operasinya belum. Pada saat dia mau operasi, terus dia batuk sama dokter katanya disuruh pulang, itu yang aku denger ya. Dokter udah curiga gitu loh. Nah akhirnya bener, memang arahnya sudah ke paru-paru gitu. Kalau sudah ke paru-paru ya nggak mungkin mas, operasi paru-paru kan nggak mungkin kan gitu loh. Kalau masih di mana masih bisa operasi ya. Ya itu lagi kembali memang udah takdirnya ya sudah. Ya sudahlah, sudah nggak merasakan sakit. Itu sakit sekali loh, Pok itu merasakan sakit sekali. Hanya sekarang Pok sudah nggak merasakan sakit, dia sudah bahagia di surga. Dan yang ditinggalkan semuanya keluarga besarnya semoga diberi kekuatan dan ketabahan. Ya. Saat proses kemo itu memang rasanya sesakit itu dan perubahan fisik juga jelas ya. Sakit, iya. Udah rontok semua loh mas, rontok alis, terus apa tuh bulu mata. Ini gundul nggak bisa dipertahankan sehelai pun. Kuku itu udah hitam-hitam gitu. Kadang ada yang tangan yang nggak kuat, tangannya bisa hitam-hitam gitu, biru-biru gitu. Ada yang mual-mual. Kalau aku tuh nggak mual, tapi kalau aku dulu tuh tulangnya kayak lepas semua gitu. Sakit banget. Pok juga gitu, katanya sih dia nggak mual, dia cuman sakit memangnya kayak tuh. Yang diserang itu macam-macam. Ada tulang, ada mual, ada apa gitu. Jadi kemo itu macam-macam, nggak hanya sakit aja, ada yang cuma mual-mual yang sampai, karena aku melihat saudaraku sendiri ya, mual sampai kayak ayam disembelih gitu kalau udah mualnya datang. Aku tuh nggak tega banget, aku ngurusin mereka, ngurusin tanteku, ngurusin orang tuaku yang semua kena kanker, aku sendiri kena. Tapi pola hidup sekarang udah. Ya kalau sekarang pola hidupnya ya masih harus dijaga dong, apalagi ya kalau nggak sakit pun, kalau usia seperti saya kan pola hidupnya masih harus dijaga. Makan juga secukupnya, mau makan yang berlebihan juga udah nggak mungkin dengan usia yang udah nggak muda lagi, apalagi habis kena cancer. Ya apa sih yang memicu itu kita hindari, itu aja. Paling perubahannya soal komika terpilih. Nah tahun ini di Anukom kelima itu dipilih langsung oleh anak-anak stand Indo. Di tahun sebelumnya lewat Dewan Juri yang kita tunjuk, tapi tahun ini dari stand Indo. Karena menurut kita sih stand up Indo itu yang lebih paham dan tahu sepak terjang dari anak-anak komika. Siapa aja nih yang rajin untuk show segala macam gitu kan. Nah itu yang lebih tahu, lebih paham mereka gitu. Jadi kita ya kerjasama dengan stand up Indo untuk memberikan kategori menurut mereka gitu. Pak Jarwo mungkin sekarang nominenya kebanyakan komedian-komedian yang lagi in sekarang gitu, mungkin yang tua-tua jarang terlihat masuk nomine, mungkin alasannya apa sih Bang Jarwo? Ya, tapi mereka tetap aktif walaupun di televisi mungkin kurang terlihat gitu ya, nggak terlihat lagi, tapi di dunia digital mereka tetap aktif. Nah itu penilaian dari kita juga termasuk juga itu kan. Jadi semua media digital, media televisi, semua kita lihat, kita nilai gitu. Siapa sih yang layak dan masih layak untuk menjadi nomine. Gitu. Dan Anukom sendiri juga bisa dibilang lintas generasi Om, dari ya, yang lama dan betul. Jadi dari yang senior, dari yang junior, dari yang lama, dari yang baru, yang lama nggak di calling semua juga.
menurut kita itu layak untuk dimasukin di nominasi, kenapa enggak kan begitu. Jadi masyarakat juga masih suka dengan mereka gitu kan. Jadi itu salah satu apa ya standar dari kita gitu. Mungkin Om Jarwo sebagai ketua Paksi melihat kontribusi komedian Indonesia sendiri seperti apa gitu? Wah, kayak pertanyaan kayak Cing Abdel tadi. Masalah kontribusi. Iya. Ya komedi ini adalah bagian budaya kita juga sebenarnya. Jadi nggak hanya tarian, nggak hanya situs sejarah, nggak hanya musisi, tapi komedi juga berperan aktif, berperan juga penting dalam membangun Indonesia ke depannya gitu. Apalagi kita menuju Indonesia emas, generasi emas. Nah, kita lihat bagaimana tumbuh anak-anak muda sekarang kan dalam dunia komedi, di stand up komedi kita lihat itu bagaimana pandangan mereka melihat negerinya itu seperti apa dengan cara komedi. Nah, itu saya pikir pertumbuhan komedi bagus ya, bagus, dan ini saya pikir layak untuk mendapatkan apa ya apresiasi dari pemerintah. Dan alhamdulillah di tahun ini tanggal 27 September nanti kita akan menetapkan Hari Komedi Nasional dan SK sudah turun dari Menteri Kebudayaan. Akhirnya gimana dari Paksi sendiri menanggapi itu? Akhirnya sudah keluar nih, yang diharapkan kan maksudnya ya kalau udah keluar ya keluar, kalau udah keluar ya pasti kita keramas rame-rame. SK-nya udah keluar, ya alhamdulillah nanti insya Allah kita rayakan tanggal 27 September sebagai Hari Komedi gitu. Perjuangannya waktu itu untuk meraih Hari Komedi ini seperti apa sih Bang Jarwo? Kita udah bertahun-tahun yang lalu sebenarnya. Kita apa? perjuangkan lewat teman-teman kita, kemudian kita ajukan ke pemerintah, tapi ya kita masih menunggu kabar selanjutnya. Mungkin ya kita maklum aja mungkin kesibukan dari para pejabat itu ya. Dan ya alhamdulillah di tahun ini bisa diterima dengan baik dan insya Allah akan disahkan. Jadi bahwasannya yang namanya Hari Komedi itu bukan hanya milik Paski ya, tapi juga milik semua seniman komedi, termasuk milik dari Stand Up Indo, termasuk milik dari badut, sulap komedi, segala berbau komedi itu milik kita bersama. Jadi berkaitan dengan seniman komedi, Hari Komedi milik kita bersama. Mari kita rayakan nanti rame-rame ya. Pak Jarwo perjuangannya berapa tahun sih buat nembusin Hari Komedi ini? Ada dari cetusan itu si Komeng dulu mencetuskan itu di acara Indonesia Lawak Club ya. Kita bahas tentang komedi waktu itu. Nggak taunya tercetuslah pemikiran Hari Komedi itu. Ada kurang lebih berapa 7 tahun ada kali ya. Kurang lebih 7 tahun. Dan lewat resminya ya baru 3-4 tahun yang lalu sih untuk resminya. Waktu itu pas ketemu sama pihak Menbud sendiri membahas soal ini, komentar mereka seperti apa sih? Sampai mereka harus meng-ACC gitu Hari Komedi ini. Ya itu apa ya? Ya dari Pak Fadlizon terima kasih. Ya, sangat menerima sekali dan paham betul beliau bagaimana komedi itu adalah bagian budaya dari kita, bagian dari seni juga, dan ini apa menurut beliau ini bisa membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kenapa enggak gitu loh, seni komedi bisa menjadi dikasih ruang lah di negeri ini untuk didukung bersama-sama sebagai Hari Komedi. Hari musik ada, Hari Santri ada, Hari Rusli ada, Hari Tanu ada. Bosnya lu tuh. Iya, masa Hari Komedi nggak ada? Nah, itu mungkin satu pertimbangan kan ya. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Alhamdulillah. Yang akhirnya diperjuangkan selama 7 tahun ini. Iya, alhamdulillah. Pas pengemurusan saya ini, alhamdulillah. Ya, sini perjuangan kita rame-rame ya bersama-sama. Tim rock nggak hanya saya sendiri, tapi juga semua seniman komedi Indonesia mendukung lewat jalur tanda tangan untuk kita serahkan ke Kementerian Kebudayaan, dan alhamdulillah diterima semua persyaratan dari naskah ilmiah kita naskah akademis kita ajukan juga, naskah akademik, kemudian dukungan, kemudian dari semua tokoh-tokoh komedi, tokoh-tokoh peduli dengan komedi, dan mendukung semua itu. Oke ya. Makasih Bang. Ya, sama-sama ya, makasih ya. Soalnya sebelumnya ada berapa
setahun yang lalu apa beberapa bulan yang lalu gitu. Siapa jadi bintang tamu di itu program televisi itu. Dia seger-seger aja gitu. Senang-senang aja ketemunya, Pak Jarwo, apa kabar? Setelah habis melahirkan kalau nggak salah itu. Dia senang-senang aja gitu, sehat-sehat aja kelihatannya gitu. Ya mungkin walaupun dia merasakan sakit tapi tetap dia menunjukkan bahwa gue nggak sakit loh, gue masih siap untuk menghibur masyarakat. Mungkin itu seperti itu ya, dan kuat gitu. Dan ya kaget lah, nah tahu-tahu ada kabar seperti itu. Mungkin Om Jarwo sebagai senior nih di komedian Indonesia nih, kan teman-teman para pegiat komedi di Indonesia ini bukan sudah banyak yang berpulang, tapi dalam bekerja nih sepertinya ada yang sakit tapi tertutup. Mungkin sebagai senior apa sih yang mau Bang Jarwo katakan kepada para junior atau para komedian Indonesia untuk jangan terlalu berkejutan, mungkin terlalu keras, tapi juga kesehatan juga harus mungkin diperhatikan. Itulah salah satu sifat dari para komedian dari dulu, seniman komedi itu. Nggak hanya seniman komedi, mungkin para penghibur seperti musisi, penyanyi segala macam ya. Dia walaupun dalam keadaan sakit atau ada masalah keluarga atau masalah apapun, tapi kalau udah di atas panggung itu totalitasnya luar biasa, melupakan masalah, melupakan apa yang dia rasakan sakitnya, tetap total menghibur masyarakat. Itulah hebatnya teman-teman kita itu sebagai sesama komedian gitu. Dan itu ya saya juga pernah merasakan kayak gitu juga, walaupun sakit tapi kalau misalnya syuting atau apa tetap ya totalitas itu tetap profesional gitu. Tapi ya mungkin untuk kedepannya perlu diperhatikan juga, apalagi yang teman-teman juga ya, kalau misalnya kalau sakit ya nggak usah dipaksain lah gitu. Bisa diberitahu kepada misalnya yang pengguna jasa gitu ya, untuk diberitahu bahwa wah kayaknya nggak mungkin lah gua akan beraksi gitu misalnya, ya mereka mungkin paham gitu ya kalau betul-betul bahwa kita memang lagi sakit gitu atau ada masalah, silakan aja, jangan dipaksain, kalau bisa jangan dipaksain gitu, istirahat. Oke, Om Jarwo, terima kasih.